Nama sebelumnya di agama saya sebelumnya adalah Lianus Laia. Saya berasal dari Pulau Nias, Sumatera Utara, tepatnya di daerah Nias Selatan. Yang motivasi saya untuk masuk dalam Islam itu adalah pertama, saya terenyuh, kagum mendengar tilawah Al-Quran dulu ketika saya berada di kota Medan. Saat itu saya masuk kelas 1 STM ya, nama sekarang itu SMK. Kagum mendengar tilawah Al-Quran itu yang lantunannya banyak menyinggung tentang kisah para nabi. Kisah para nabi. Yang saat itu yang saya masih yang saya tahu adalah yang dibaca itu surat Ali Imran, kemudian Al-Maidah dan surat Maryam. Nah, ternyata dalam surat tersebut adalah banyak menyinggung, banyak menceritakan tentang kisah keluarganya Imran, Di situ makanya saya banyak kagum kenapa kok banyak disebut di sini nama Maryam, nama keluarganya Imran itu ada Maryam, ada Yahya, dan sampai kepada Nabi Isa alaihi salatu wasallam yang disebut dengan di agama Kristiani sekarang adalah Yesus Kristus. Yang kedua adalah yang menjadikan saya tertarik dalam Islam ini adalah tentang kesucian. Saat itu saya melihat orang-orang Islam pergi sholat, lalu mereka berwudu. Mereka berwudu. Di situ ketika berwudu itu saya langsung teringat tentang perkataan Tuhan ketika memanggil Musa atau Moses dalam agama Kristen. Wahai Moses, hai Musa, gitu kan dalam bahasa kita, Moses, jika engkau menghadapku maka lepaslah terompahmu, basuhlah wajahmu dan basuhlah tanganmu. Nah, ini saya menjadi satu terpancaran yang kedua, orang ini kok membersihkan diri, mulai dari lepas terompahnya, membasuh wajahnya, membasuh tangannya. Kemudian saya teringat lagi, kok kayaknya seperti baptis. Karena kalau baptis itu kan diusap di sini, kemudian kaki dan tangan. Nah, contohnya umpamanya seperti ini, saya teringat bagaimana dulu ketika Yohanes membaptis Yesus. Saya jadi teringat begitu, kan? Masya Allah, ini luar biasa ini agama Islam. Sampai terkagum-kagum dalam saya. Ini kalau sepertinya mereka lebih bagus, lebih sempurna dari yang saya dalami selama ini. Setelah itu, yang ketiga adalah mendengar khutbah Jumat. Saya sampai dikatakan sama teman-teman sebaya saya saat itu, tahu Lianus, ngapain kau dengarkan khutbah di sini? Emang kenapa? Apa bedanya gereja sama ini? Apa bedanya gereja sama masjid? Saya bilang, ya bedalah katanya. Enggak, yang disampaikannya juga tentang firman Tuhan. Dan yang disebut, kenapa saya mendengarkan saat itu? Karena yang banyak disinggung adalah masalah Nabi Musa. Saya terenyuh langsung. Saat itu yang ceramahkan oleh Ustadz Rangkuti namanya di kota Medan, masjid di Al-Hidayah, Masjid Al-Hidayah. Itu banyak menyinggung bagaimana perjalanan Nabi Musa saat melawan Fir'aun laknatullah. Jadi saya luar biasa, saya kemudian perjalanan dari dia lahir sampai dia perjalanan menjadi seorang nabi dan menyelamatkan Bani Israel, walaupun Bani Israel sekarang adalah mereka sudah membangkang dari asasnya ketuhanan yang Esa gitu. Tapi saya terenyuh di sini dengan perjuangan Nabi Musa alaihissalam, bagaimana sampai ketika itu bagaimana ketika Nabi Musa itu melewati laut diceritakan. Jadi saya kagum gitu. Jadi ini masalah tempat ibadah. Nah, saya mengikuti begitu.
termasuk menyinggung saat itu keluarganya, lagi-lagi keluarga Imran yang disinggung oleh si Ustadz Ranputi. Jadi saya makin yakin gitu loh, kok Islam ini kok luar biasa, lebih mendambakan, lebih mengagungkan para leluhur-leluhur, para nabi-nabi daripada saya. Sayang kalau agama saya dahulu ya cuman mengagungkan lebih kepada Isa doang, ya, kepada Isa. Selebihnya adalah selintas lewat gitu. Tidak seperti itu. Kalau di Islam enggak, semuanya diagungkan seperti itu. Ya, walaupun Nabi Muhammad pada hakikatnya adalah Nabi yang diutus khusus buat orang Islam, tapi semuanya tidak dibedakan, ya. Sebagaimana dalam Al-Quran itu, la nufarriqu baina ahadim minhum, ya. Jadi tidak ada tidak ada dibedakan di antara mereka, kata Allah Subhanahu wa taala. Saya menganalisa setelah sekian lama, 6 bulan lebih saya di kota Medan ini, daerah Bandar Slamet, kok orang Islam tidak membeda-bedakan antara tempat ibadah ini dengan itu, ya kan? Saya mulai bertanya-tanya itu karena udah 6 bulan lebih, kok dari sana bisa ke sini, dari sana bisa ke sini, kok luar biasa gitu. Saya jadi selalu seri itu. Kenapa? Kalau di agama Kristen dahulu, ya namanya udah berbeda, ini dia udah berbeda sekte, antara GPDI, GKII, Bethel, Kristen Katolik, Kristen Protestan. Kalau sudah beda, dia tidak mungkin orang Bethel masuk gereja Katolik, enggak. Dia nggak harus dulu, ya, dibaptis dulu, ya. Dia harus ada pembaptisan dulu, dia harus ada perjanjian dulu sebelumnya kalau dia mau menjadi jemaat gereja itu sendiri. Tapi kalau sekadar ngikut ya nggak masalah. Tapi kalau tetap menjadi jemaat di gereja itu, dari BNKP Protestan menjadi jemaatnya Katolik, ya nggak bisa, harus jadi daftar dulu. Contohnya sekarang ini, ya. Contohnya sekarang keluarga saya, ada keluarga saya yang Katolik di Medan. Adik saya, dia mau masuk gereja, Protestan, akhirnya dia daftarkan sama paman saya, nggak bisa. Kemudian dia juga jadi jemaat gereja itu bisa dia nanti sah sebagai jemaat gereja itu ketika sudah dicatat namanya oleh pengurus gereja. Nah, udah dicatat sah dia sebagai anggota gereja tersebut. Kalau enggak ya enggak. Nanti kalau meninggal susah. Ya, susah kalau meninggal nanti. Nah, ini membuat saya jadi Islam kok ternyata masjid Islam nggak pilih bulu kemana masjid yang dia masuk. Jadi kalau umpamanya di Kristiani, umpamanya dia Protestan, jemaat Protestan, jemaat Katolik, atau jemaat Bethel, jemaat GPDI, dia masuk gereja ini tidak bisa. Contoh ini Bintaro ini umpamanya, datang orang Katolik seperti bapak saya. Bapak saya dulu sebelum dia masuk Islam datang ke Jakarta ini, ya, sebelum dia masuk Islam. Akhirnya bapak saya juga masuk Islam, alhamdulillah. Ya, setelah perjuangan 13 tahun 14 tahun saya memperjuangkan untuk bisa dapat daya. Tapi saya tidak paksa.